Assalamualaikum, saudara seiman. Kematian tidak hanya berakhirnya kehidupan seseorang di alam dunia, namun juga dibukanya kehidupan baru di alam kubur, hingga tiba nanti saatnya waktu penghisaban di hari kiamat. Selama berada di alam kubur, seorang muslim tidak akan ditemani oleh siapapun, kecuali amal baiknya. Kabar baiknya, ada 3 jenis amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang sudah meninggal dunia. Ketiga amalan itu ialah amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak saleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jika manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya. Karena tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali anak Adam itu memiliki 3 perkara yang tidak terputus baik pekerjaannya maupun upah atau pahalanya, yakni, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Berikut penjelasan dari 3 perkara di atas, sebagai berikut. 1. Sedekah jariyah. Artinya sedekah yang mengalir. Kata jariyah berasal dari bahasa Arab, yang berarti mengalir. Yakni pahalanya mengalir terus sekalipun yang bersangkutan telah meninggal. Dicontohkan pahala yang mengalir seperti amal wakaf, yakni sedekah sesuatu benda yang bermanfaat karena Allah. Benda itu bersifat tetap, tidak habis dan tidak berkurang sekalipun dimanfaatkan berkali-kali. Misalnya bersedekah sajadah, karpet, bahan bangunan untuk masjid, musala, madrasah dan pesantren. Benda-benda itu sekalipun dimanfaatkan berkali-kali tidak habis kecuali telah rusak. Berbeda dengan sedekah makanan dan minuman, sekali dimanfaatkan menjadi habis. Sedekah jariyah atau wakaf seperti di atas, sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia pahalanya tetap mengalir kepadanya selama benda-benda tersebut masih dapat dimanfaatkan manusia. 2. Ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya, sekalipun dia telah meninggal dunia. Menurut Abdul Al-Subki pernah mengatakan bahwa buku karya lebih bermanfaat karena lebih kuat dan lebih tahan lama sepanjang masa. Sungguh besar pahala seorang yang mempunyai ilmu yang diajarkan kepada orang lain seperti pengajian Islam pertama, yakni Rasulullah. Yang menerangkan mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan mereka kepada Allah. Selama ilmu itu masih dipelajari, orang yang mengajarkannya akan mendapat pahala yang akan secara terus-menerus dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Dia mencontohkan jika seseorang yang mengarang kitab untuk rujukan banyak orang, selama kitabnya bisa dapat memberikan manfaat kepada orang lain, Allah akan mengaruniakan ganjaran dan pahala. Dalam Islam, ilmu dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian. Pertama, ilmu fardu ain seperti ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, termasuk juga ilmu tajwid, faraid, tafsir Al-Quran dan hadits. Kedua, ilmu fardu kifayah seperti ilmu sains, kesusastraan dan kedokteran. Kata Abdul bahwa Islam amat menitik beratkan tentang keperluan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyampaikan pula ilmu tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu yang bermanfaat meliputi 2 ilmu tersebut, baik ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah. 3. Anak soleh dan solehah. Anak soleh dan solehah yakni anak yang baik.
Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksud soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah. Anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Di antara tanda kesolehan anak adalah mau mendoakan kepada orang tua. Doa adalah kemauan hati anak yang baik yang menghendaki orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tadi penjelasan dari 3 amalan yang pahalanya mengalir deras sampai alam kubur. Semoga bermanfaat.